Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 pengantar metode statistik TPBL akan mempresentasikan mengenai tugas besar kami yang berjudul Perbedaan Proporsi Mahasiswa dan Mahasiswi yang Tidak Pulang Kampung dan Sudah Pulang Kampung di Tengah Pandemi COVID-19. Adapun latar belakangnya itu statistik dan statistika. Statistik dan statistika merupakan dua istilah yang berbeda. Banyak dari kita yang beranggapan bahwa kedua istilah ini memiliki definisi yang sama. Padahal mereka berdua ini berbeda ya, walaupun mereka memiliki keterkaitan. Nah, di sini ada pengertian statistik dan statistika. Statistika berasal dari bahasa Latin yaitu status yang berarti negara dan digunakan untuk urusan negara. Sedangkan statistik adalah sekumpulan metode dan aturan mengenai pengumpulan, analisis, pengolahan, dan penafsiran data dari angka-angka yang menjelaskan data atau hasil pengamatan. Lalu di sini kita akan menjelaskan populasi dan sampel. Populasi adalah suatu kumpulan dari suatu objek yang menyeluruh dari suatu objek yang merupakan perhatian peneliti. Sedangkan sampel adalah bagian atau jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Seperti pada penelitian kali ini, tidak semua mahasiswa diteliti, akan tetapi hanya diambil sebagian untuk mewakilkannya. Di tengah pandemi COVID-19, baik mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan maupun mahasiswa dari perguruan tinggi lainnya memanfaatkan kesempatan ini untuk kembali ke kampung halamannya dikarenakan beberapa alasan. Salah satunya adalah merasa lebih nyaman apabila di situasi seperti ini dekat dengan keluarga. Dengan demikian, kami akan mencari perbedaan proporsi antara mahasiswa dan mahasiswi yang pulang kampung dengan menggunakan estimasi proporsi dan uji hipotesis dan menggunakan metode statistik, cluster sampling, dan simple random sampling. Adapun rumusan masalahnya itu yang pertama, bagaimana perbedaan proporsi pulang kampung antara mahasiswa dan mahasiswi di tengah pandemi COVID-19 berdasarkan sampel yang diambil? Yang kedua, apakah ada perbedaan antara klaim dan bukti sampel? Yang ketiga, apakah ada perbedaan antara perbedaan parameter dari dua populasi dan hasil uji hipotesis? Lalu, adapun tujuan penulisan yang pertama, untuk mengetahui perbedaan proporsi pulang kampung antara mahasiswa dan mahasiswi di tengah pandemi COVID-19 berdasarkan sampel yang diambil. Yang kedua, untuk mengetahui perbedaan antara klaim dan bukti sampel. Yang ketiga, untuk mengetahui adanya perbedaan antara perbedaan parameter dari dua populasi dan hasil uji hipotesis. Adapun tinjauan pustaka yang pertama, stratified random sampling adalah suatu teknik pengambilan sampel dengan memperhatikan suatu tingkatan pada elemen populasi. Elemen populasi dibagi menjadi beberapa tingkatan berdasarkan karakter yang melekat padanya. Lalu yang kedua ada cluster random sampling, yaitu teknik memilih sebuah sampel dari kelompok-kelompok unit yang kecil. Sesuai dengan namanya, penarikan sampel ini didasarkan pada gugus atau klaster. Teknik cluster sampling digunakan jika catatan lengkap tentang semua anggota populasi tidak diperoleh, serta keterbatasan biaya dan populasi geografis elemen-elemen populasi yang berjauhan. Lalu yang ketiga ada simple random sampling, yaitu metode penarikan dari sebuah populasi atau semesta dengan cara tertentu, sehingga setiap anggota populasi atau semesta tadi memiliki peluang yang sama untuk terpilih atau terambil. Nah, menurut Sugiono, teknik ini merupakan teknik yang simpel atau sederhana karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Margono menyatakan bahwa simple random sampling adalah teknik untuk mendapatkan sampel yang langsung dilakukan pada unit sampling. Lalu, ada uji hipotesis. Hipotesis berasal dari kata hypo yang artinya di bawah dan tesa yang artinya kebenaran. Hipotesis berarti suatu jawaban yang akan diuji kebenarannya. Jawaban itu mungkin diterima atau mungkin bisa ditolak. Hipotesis merupakan jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya. Tidak semua penelitian memerlukan hipotesis. Penelitian yang bersifat eksploratif dan deskriptif tidak memerlukan hipotesis. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai hipotesis untuk uji dua arah dan hipotesis untuk uji satu arah. Jadi bisa kalian lihat di sini hipotesis untuk uji dua arah adalah H0 P1 sama dengan P2, H1 P1 sama dengan tidak sama dengan P2. Lalu di sini hipotesis untuk uji satu arah adalah H0 P1 lebih dari sama dengan P2, H1 P1 kurang dari P2 atau H0 P1 kurang dari sama dengan P2, H1 P1 lebih dari P2. Di sini ada keterangannya, P1 adalah proporsi pada populasi 1 dan P2 adalah proporsi pada populasi 2 yang mengasumsikan hipotesis 0 adalah benar.
Nah, di sini lagi ada estimasi parameter. Estimasi merupakan salah satu cara untuk menyatakan karakteristik populasi dengan menggunakan karakteristik yang didapat dari sampel. Estimator adalah statistik yang digunakan untuk mengestimasi parameter populasi. Estimasi ini dibagi menjadi dua, yaitu estimasi titik dan estimasi interval. Nah, estimasi titik ini sebuah nilai tunggal yang digunakan untuk mengestimasi sebuah parameter, yaitu disebut titik estimator. Sedangkan proses untuk mengestimasi titiknya ini disebut estimasi titik. Nah, lalu yang kedua ini ada estimasi interval. Itu adalah suatu sebaran nilai-nilai yang digunakan untuk mengestimasi. Sedangkan prosesnya itu disebut dengan estimasi interval. Jadi sekarang kita bisa membedakan antara estimasi titik dan estimasi interval. Lalu di sini ada teknik sampling. Cluster sampling adalah teknik memilih sebuah sampel dari kelompok-kelompok unit yang kecil. Seperti yang sudah kami jelaskan tadi, sesuai dengan namanya, penarikan sampel ini didasarkan pada gugus atau cluster. Teknik cluster sampling digunakan jika catatan lengkap tentang semua anggota populasi tidak diperoleh, serta keterbatasan biaya dan populasi geografis elemen-elemen populasi yang dijauhkan. Lalu di sini ada metodologi penelitian, waktu dan tempat pelaksanaan. Pengambilan data dilakukan dengan menyebar kuesioner secara online dengan Google Form yang disebar ke seluruh mahasiswa, baik mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan maupun mahasiswa dari perguruan tinggi lainnya. Nah, itu menyebarnya itu mulai dari tanggal 21 April sampai dengan 6 Mei 2020. Tempat pelaksanaan pengambilan data ini yaitu di rumah masing-masing dikarenakan adanya virus COVID-19. Jadi selama virus COVID-19 ini kita harus di rumah aja ya, kita harus mengikuti anjuran dari pemerintah, stay at home. Lalu di sini ada populasi dan sampel penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah populasi mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan maupun mahasiswa dari perguruan tinggi sebanyak 400 mahasiswa yang terdiri dari mahasiswa laki-laki 200 dan mahasiswi perempuan 200 orang. Lalu di sini sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah anggota populasi mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan dan mahasiswa perguruan tinggi lainnya. Cara mendapatkan jumlah sampel tersebut berdasarkan tabel Morgan-Solvin dengan alfa sebesar 5%, sehingga diperoleh sampel sebanyak 127 mahasiswa dan 127 mahasiswi. Lalu di sini ada daftar sampel pada penelitian mahasiswa dan mahasiswi pulang kampung dan tidak pulang kampung di tengah pandemi COVID-19. Di sini bisa kalian lihat pada labelnya ada jenis kelamin, jumlah, dan sampel. Sini laki-laki jumlahnya 200, kita ambil sampelnya 127, begitupun dengan perempuan. Lalu di sini ada daftar klaim pada penelitian. Di sini ada jenis kelamin, pilihan, dan jumlah. Ini berdasarkan dengan populasi ya. Di sini ada perempuan dengan pilihan ya, itu jumlahnya 98. Perempuan dengan pilihan tidak 102, laki-laki dengan pilihan ya itu 103, dan laki-laki dengan pilihan tidak itu 97. Lalu di sini ada analisis data. Kami akan menjelaskan data yang diperoleh dari teknik ini didapat dari perhitungan ukuran sampel dan pembagian secara tidak merata bagi mahasiswa yang ada. Semua diambil dengan mahasiswa berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Jadi semua sampel memiliki kesempatan yang sama atas seluruh populasi yang ada, bukan berdasar seberapa banyak anggota yang terdapat pada perguruan tinggi tersebut. Jadi di sini kami mendapatkan sampelnya itu dari kita tuh menggunakan situs. Kan itu diundi, kita menggunakan situs yang bernama Random Picker. Nah, di situ nanti kita memasukkan namanya. Nanti di situs itu akan mulai mengacak dan akan memunculkan siapa pemenangnya. Seperti itu. Lalu di sini ada tahapan penelitian. Dalam penelitian ini memiliki beberapa tahap penelitian. Yang pertama yaitu membuat kuesioner dengan Google Form. Yang kedua menyebar kuesioner. Yang ketiga menentukan populasi yaitu mahasiswa dan mahasiswi. Yang keempat yaitu menghitung jumlah sampel. Yang kelima menentukan teknik sampling. Lalu kita mengambil data dan mengolah data dengan uji hipotesis. Lalu yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Setelah itu kita akan membahas hasil dan pembahasan. Data yang diperoleh pada penelitian ini diperoleh dengan teknik cluster sampling. Teknik ini cukup mudah untuk dilakukan sebab dari seluruh populasi diambil sampel secara homogen, sehingga sampel tersebut membentuk suatu cluster. Di sini kalian bisa lihat tabel frekuensi mahasiswa dan mahasiswi yang pulang kampung. Di sini ada 1 frekuensinya 63, 2 frekuensinya 66, 3 64, 4 frekuensinya 61. Di bawah itu ada keterangan ya. Itu yang nomor 1 itu adalah mahasiswa yang pulang kampung, 2 adalah mahasiswi yang pulang kampung,
3 adalah mahasiswa yang tidak pulang kampung, 4 adalah mahasiswi yang tidak pulang kampung. Ini berdasarkan sampel yang tadi sudah diacak ya guys. Nah, sini ada presentasi. Nah, ini persentasenya mahasiswa ITK dan mahasiswa kampus lain. Nah, mahasiswa ITK itu berwarna biru dan mahasiswa kampus lain berwarna oranye. Kalian bisa lihat sendiri. Di sini juga ada jumlah laki-laki dan perempuan yang pulang kampung. Yang perempuan itu berwarna merah dan laki-laki itu berwarna putih. Dengan pengambilan data menggunakan Google Form, didapat data partisipan 68,8% berasal dari mahasiswa ITK, sedangkan 31,2% berasal dari mahasiswa kampus lain. Jadi di sini kebanyakan mahasiswa ITK ya yang pulang kampung. Untuk jumlah mahasiswa laki-laki dan perempuan yang pulang kampung didapat data 50,2% untuk mahasiswa laki-laki dan 49,8% untuk mahasiswi perempuan. Lalu di sini kita akan menghitung. Kita mulai menghitung ya. Di sini kita akan menghitung estimasi proporsi dua populasi. Seorang mahasiswa meneliti mengenai mahasiswa dan mahasiswi yang pulang kampung di tengah pandemi COVID-19. Berdasarkan populasi dari 200 mahasiswa yang telah diambil sampel secara acak, ternyata dari 127 ada 63 mahasiswa yang pulang kampung. Lalu dari populasi 200 mahasiswi yang telah diambil sampel secara acak, ternyata dari 127 ada 66 mahasiswi yang pulang kampung. Carilah interval konfidensi 95% untuk selisih sesungguhnya proporsi yang pulang kampung. Berdasarkan selang kepercayaan tersebut, apa yang bisa dikatakan dengan mengenai mahasiswa dan mahasiswi yang pulang kampung? Jadi di sini kita akan mencari interval konfidensinya ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ada diketahui, ditanya, dan jawab. Nah, di sini ada N besar dan N kecil. Nah, N besar itu menunjukkan populasi, sedangkan N kecil itu menunjukkan sampel. Jadi beda ya. Nah, bisa kita lihat sini, lalu kita mulai menghitung, kita masukkan rumusnya. Nah, didapat kesimpulan. Jadi, kita yakin 95% bahwa P1 kurang P2 elemen negatif 0,145935 dan 0,099935. Karena interval mengandung nilai 0, maka tidak ada cukup bukti untuk mempercayai adanya perbedaan antara mahasiswa dan mahasiswi yang pulang kampung. Kalian bisa lihat sendiri ya di sini perhitungannya bagaimana. Lalu di sini yang kedua kita akan mencari uji hipotesis. Seorang mahasiswa meneliti mengenai mahasiswa dan mahasiswi yang pulang kampung di tengah pandemi COVID-19 berdasarkan populasi dari 200 mahasiswa yang telah diambil sampel secara acak, ternyata 127 ada 63 mahasiswa yang pulang kampung. Lalu dari populasi 200 mahasiswi yang telah diambil sampel secara acak, ternyata dari 127 ada 66 mahasiswi yang pulang kampung. Apakah ada perbedaan di antara mahasiswa dan mahasiswa yang pulang kampung? Ujilah dengan derajat kebebasan. Di sini kita akan mencari perbedaan antara mahasiswi dan mahasiswanya. Nah, di sini bisa kita lihat seperti yang tadi diketahui, ditanya dan jawab. Diketahuinya H0, P1 sama dengan P2, H1, P1 tidak sama dengan P2. Kenapa kita memakai dengan tidak sama dengan P2 itu karena kita mencari perbedaan. Seperti yang tadi kami jelaskan bahwa itu termasuk uji dua arah ya. Nah, ditanyanya terima atau ditolak H0. Lalu kita dapat jawabannya yaitu negatif 5,86137. Nah, lalu ini kesimpulannya, statistik hitung Z sama dengan negatif 5,86137 kurang dari negatif 1,96, sehingga H0 gagal ditolak atau H0-nya diterima pada tingkat signifikansi 0,05. Kesimpulan, berdasarkan bukti sampel adalah tidak ada bukti sampel yang cukup untuk mendukung klaim bahwa adanya perbedaan antara mahasiswa dan mahasiswi yang pulang kampung. Jadi karena H0-nya itu diterima, jadi tidak ada bukti sampel yang kuat. Tuh. Nah, ini penutup. Penutup terdiri dari kesimpulan, yaitu pada laporan pengolahan data ini yang berjudul perbedaan proporsi mahasiswa dan mahasiswi yang tidak pulang kampung dan sudah pulang kampung di tengah pandemi COVID-19, dari data yang telah diolah maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, dengan menggunakan teknik cluster sampling maka didapatkan jumlah strata yaitu mahasiswa yang pulang kampung 63 orang, mahasiswi yang pulang kampung 66, mahasiswa yang tidak pulang kampung 64, dan mahasiswi yang tidak pulang kampung 61 orang.
Yang kedua, setelah dilakukannya perhitungan estimasi proporsi dua populasi, diperoleh nilai estimasi proporsi dengan interval konfidensi 95%, yaitu negatif 0,145935 dan 0,099935. Karena interval mengandung nilai 0, maka tidak ada cukup bukti untuk mempercayai adanya perbedaan antara mahasiswa dan mahasiswi yang pulang kampung. Lalu, kesimpulan yang ketiga adalah setelah dilakukannya perhitungan uji hipotesis, diperoleh nilai statistik hitung Z sama dengan negatif 5,86137 kurang dari negatif 1,96, sehingga H0 gagal ditolak pada tingkat signifikansi 0,05. Sehingga kesimpulan yang didapat adalah, berdasarkan bukti sampel, tidak ada bukti sampel yang cukup untuk mendukung klaim bahwa adanya perbedaan antara mahasiswa dan mahasiswi yang pulang kampung. Lalu di sini kita memiliki saran, yaitu yang pertama, dalam pengambilan data sebaiknya dilakukan sesegera mungkin karena apabila lambat dalam pengambilan data dapat menghambat pengerjaan laporan. Jadi jangan menjadi deadliner ya. Yang kedua, perhitungan data harus sangat teliti karena dengan jumlah sampel yang cukup banyak dapat menyebabkan kemungkinan kesalahan dalam perhitungan. Jadi dalam perhitungan itu kita harus benar-benar teliti, harus kita cek supaya tidak ada kesalahan. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih guys.